Senin 1 Februari 2016 melaporkan dugaan pencemaran nama baik melalui media internet yang diduga dilakukan oleh seseorang yang bernama Lalu Gigi Arsanova. Kalau sudah kesini, udah jangan kemana-mana lagi karena saya Kak Roy akan hadir membawakan berita terhangat yang kami paling duluan membawakannya. Hanya Ruby No Secret. Oke, kalau tadi lihat di teaser pertama itu ada dua pengacara yang melaporkan Lalu Gigi Arsanova itu adalah berkaitan dengan kemarin laporan pelecehan, gitu ya. Yang dituduhkan oleh si Lalu Gigi Arsanova ini kepada Indra Bekti. Ya. Udah dengar belum? Udah dengar apanya? Ya. Ya, itu laporan itu dilakukan oleh Lalu Gigi Arsanova pada hari Kamis minggu lalu, begitu ya. Tapi laporannya ditolak oleh pihak Polda. Karena dianggap buktinya tidak cukup kuat dan bahkan pihak Lalu diminta untuk mencari ahli bahasa untuk menjelaskan apa itu definisi dari kesusilaan. Tetapi walaupun laporan dari Lalu Gigi ini tidak diterima oleh Polda, tetapi rekaman percakapan antara diduga Lalu dan diduga Indra Bekti itu disebarkan ke media. Dan ini ada pengakuannya, pihak Lalu Gigi akui memang dia mengakui sengaja rekam pembicaraannya dengan Indra Bekti, ya, dan juga sengaja menyebarkannya. Alasannya, kalau dibaca dari artikel ini, alasan dari pihak pengacaranya adalah karena Indra Bekti mengelak, maka kemudian rekaman itu disebarluaskan. Rekaman itu isinya apa? Banyak media online yang menulis bahwa itu rekaman bukti pelecehan. Padahal sebetulnya kalau didengarkan tidak ada. Saya sih merasanya di mana ininya ya kata-kata yang diduga suaranya Indra Bekti itu melecehkan, saya tidak mendengar itu gitu ya. Hanya mungkin ada seperti orang bercakap-cakap memancing karena si Lalu ini di situ seolah-olah ingin melaporkan, kemudian yang seolah-olah suaranya Indra Bekti itu bertanya kenapa melaporkan, janganlah dan lain sebagainya seperti itu begitu ya. Akibatnya apa? Hari ini pihak Indra Bekti melalui kuasa hukumnya Nanda Persada, sarjana hukum, melaporkan kembali Lalu Gigi Arsanova ini dengan pasal dugaan pencemaran nama baik melalui internet atau mungkin barangkali itu adalah menggunakan undang-undang ITE. Baru tadi pagi dilaporkan dan baru nanti sore akan ada press conference-nya. Tetapi Rumpi secara eksklusif bisa mewawancarai pihak kuasa hukum Indra Bekti dan mari kita sama-sama lihat demikian cuplikan dari wawancaranya berikut ini. Oke, jadi pada hari ini, Senin 1 Februari 2016, berkisar jam 9 tadi, kami beserta klien kami, Saudara Bekti Indra Tomo atau dikenal dengan Indra Bekti, didampingi juga oleh istrinya, kemudian dari manajemen, kami datang ke Polda Metro, ke bagian SPK, melaporkan dugaan pencemaran nama baik melalui media internet yang diduga dilakukan oleh seseorang yang bernama Lalu Gigi Arsanova. Jadi alasan klien kami melaporkan dugaan tersebut adalah bahwa seperti yang sudah kita ketahui saat ini beredar ada suatu pemberitaan terkait klien kami dituduh melakukan pelecehan seksual. Nah, itu pertama. Kemudian berita itu juga tersebar di media online, cetak, elektronik, dan juga udah tersebar juga rekaman suaranya itu. Atas dasar itu, klien kami merasa tercemar nama baiknya dan tuduhan itu adalah sama sekali tidak benar. Jadi itu sangat bertentangan, itu fitnah, maka kemudian sudah dipikirkan akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah hukum. Saudara Indra tidak ingin menempuh jalur hukum karena tuduhan dari pihak oknum ini juga kan tidak kuat
yang kami tahu juga SPK-nya atau LP-nya laporannya tidak diterima oleh pihak kepolisian karena tidak memenuhi unsur hukum yang kuat. Nah, tapi ketika pemberitaan itu semakin banyak dan seolah-olah jadi membuat opini yang negatif terhadap saudara Indra, akhirnya pihak Indra beserta ya, keluarganya, istrinya khususnya itu memutuskan untuk menempuh jalur hukum. Ini sebuah tuduhan yang sangat serius yang ditujukan kepada Indra Bekti begitu ya, dan istrinya Dila. Aldila itu juga kemarin sempat memposting foto di Instagram dengan caption ya. Caption itu intinya adalah tidak perlu menjelaskan siapa diri kita kepada orang lain karena orang yang menyayangi kita tidak membutuhkan itu, dan orang yang membenci kita pun toh tidak akan percaya begitu. Ini adalah postingan Dila sebagai bentuk dukungannya kepada sang suami yang tengah menghadapi masalah ya, tuduhan pelecehan seksual yang laporannya sebetulnya belum diterima oleh pihak kepolisian. Jadi ini tuduhannya masih sifatnya adalah sepihak gitu ya, ada rekaman pembicaraan juga yang disebarkan oleh yang bersangkutan secara sengaja. Saya sekarang akan menghubungi Mas Nanda yang sebentar lagi mau preskon, tapi sebelum preskon kita dulu kita mau tanya-tanya informasi. Halo Mas Nanda. Ya, halo Kak. Mas Nanda, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Mas Nanda, jadi kalau misalnya ini laporan dari Indra Bekti, ini berarti menggunakan pasal berapa? Kalau memang terbukti bersalah, ancaman hukumannya untuk Lalu Gigi Arsanova berapa tahun? Itu kita pakai pasal Undang-Undang ITE, itu hukumannya mungkin bisa 4 tahun. Ya. Jadi hal ini kita lakukan pelaporan karena tadinya pihak Indra Bekti beserta keluarga tidak mau merespon ya. Ya. Ini kan isu gosip tuduhan yang tidak kuat secara hukum. Buktinya laporan dari pihak Gigi ya, yang katanya siapa? Aktor saya pernah tahu pelatih tinju katanya, pelatih tinju ya. Ya. Itu tidak terbukti dan tidak kuat, tidak memenuhi unsur hukum sehingga ditolak oleh polisi. Tapi yang jadi masalah ketika menjadi pemberitaan yang terus menerus itu mempunyai dampak yang negatif buat klien saya gitu. Jadi udah mulai mengganggu pekerjaan, udah mulai mengganggu hal-hal yang sifatnya pribadi, privasi, bahkan istri dari Indra Bekti, Aldila Jelita itu dibully di media sosial, maki-maki, dihujat, dihina-hina di sosial medianya, di Instagramnya. Oke. Gitu. Nah, makanya makanya diambil tindakan ini, kemudian melaporkan kembali karena sudah mengganggu sekali. Ada rencana untuk juga menggugat ganti rugi secara imaterial? Itu sedang kami diskusikan, tapi yang jelas kami sudah itu nanti tergantung dari pengembangan penyidikan. Ini juga mungkin kita akan memintai keterangan dari saksi-saksi, juga termasuk dari teman-teman media yang memberitakan kasus ini kemarin tanpa cover website sama. Dan juga menyebarkan rekaman dan bahkan di beberapa media online juga ada transkripnya. Ini apa tindakan yang akan diambil oleh pihak Indra Bekti? Yang pertama, soal rekaman itu tidak ada korelasinya dengan tuduhan pelecehan. Di mana unsur pelecehannya? Itu satu. Yang kedua, pertanyaan apakah itu asli atau tidak itu silakan dibuktikan di pengadilan. Tapi kan yang berkembang ini asumsi gitu. Opini, dugaan-dugaan sehingga menjurus ke fitnah dan mengganggu, merusak penghormatan dari saudara Indra Bekti gitu. Jadi sudah ada unsur fitnahnya begitu ya, karena rekamannya memang tidak ada korelasinya. Kemudian bagaimana dari pihak Indra Bekti menanggapi, saya membaca di beberapa media online dari pihak pengacaranya Lalu Gigi mengatakan bahwa kalau Indra Bekti mengelak, dia akan mengeluarkan lagi beberapa bukti satu persatu sebagai pelurunya begitu. Silahkan, ini kan negara hukum. Jadi kita itu berbicara harus ada dasar hukum, bukti-bukti hukum, dan menghargai proses. Jadi tidak boleh berpolemik atau asumsi tanpa argumentasi yang kuat secara hukum. Rekaman pembicaraan ini ada beberapa media gitu yang sudah menayangkannya secara elektronik. Apa yang dilakukan oleh pihak Indra Bekti? Sudah ada kan? Kemarin sebenarnya dari pihak Indra Bekti secara pribadi sudah meminta kebijaksanaan atau meminta bantuan dari pihak KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Ini karena dianggap menyudutkan pemberitaan itu sangat sepihak, tanpa cover website itu dan juga tidak punya dasar hukum yang kuat gitu. Tapi terus diberitakan, jadi kan seolah-olah jadi image-nya negatif, seolah-olah ada asumsi yang terbentuk
gitu. Di masyarakat Nah, kasusnya nggak ada, tapi asumsinya sudah terbentuk begitu ya? Betul, Oke. jadi kan udah ada penghakiman sepihak dari bagian masyarakat. Oke. Nah, Mas Nanda, kalau boleh tahu sekarang bagaimana kondisi keadaan dari Indra Bekti dan juga istrinya Aldila Jelita? Yang jelas mereka tetap kompak, harmonis. Gila bahkan memposting di Instagramnya, sosial medianya bahwa dia begitu percaya dan tetap cinta dan sayang terhadap suaminya gitu. Nah, tapi di akun itu malah dibully lagi, dihinain lagi sama haters gitu. Haters yang ini Nah, haters mungkin beneran ada- atau akun-akun buatan sebetulnya? Saya nggak tahu tuh akun buatan, saya lihat akun buatan dan akun yang asli, dan mungkin kita sedang mempertimbangkan langkah hukum juga untuk melaporkan akun-akun itu, karena itu juga membuat kita tidak nyaman dari pihaknya Dila gitu. Oke. Nanti pada saat press conference pukul 5 rencananya, apakah Indra Bekti dan Aldila juga akan hadir di situ? Hadir dari mulai tadi pagi melaporkan ke Polda Metro Jaya, Indra didampingi sama Dila. Nanti juga preskon juga Dila juga hadir di situ. Oke. Indra Bekti dan Aldila juga akan hadir di acara Rumpi pada hari Selasa atau Rabu ya? Ya, kami usahakan. Hari Rabu. Kami usahakan, ya. Oke, mudah-mudahan kita tunggu kisahnya bagaimana Aldila ini bisa mendukung suaminya yang sedang menghadapi masalah. Mas Nanda, terima kasih Ya, banyak baik. atas waktunya. Terima kasih banyak, Terima Karo. kasih. Oke, dan berita selanjutnya adalah berita duka cita dari aktor Dery Drajat yang baru saja ditinggal untuk selamanya oleh sang istri tercinta, Afnenda, yang meninggal karena penyakit kanker payudara. Atas nama keluarga besar Rumpi No Secret, kami ingin mengucapkan turut berbelasungkawa kepada Dery Drajat dan keluarga. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Baik, pemirsa, sekarang saatnya kita akan mengundang ngerumpi bareng bintang tamu kita hari ini. Gimana, sudah puas kamu? Sudah puas dengan beritanya tadi ya? Coba kalau dicek di Instagramnya Lalu Gigi itu ada postingan. Udah dikunci sekarang. Ada dua, satu dikunci, satu enggak ya. Oke, baiklah. Kita akan undang ini satu orang cowok ganteng banget ya kan? Ada lagunya apa lagunya waktu apa? Ada lagunya waktu itu waktu dia sama Cita-Cita Tak Putus tuh ada lagunya. Bukan itu? Bukan. Oke, kita lihat ini siapa. Tepuk tangan inilah Ijo. Oh iya, thank Udah you. lama ya nggak ketemu Jonathan Fritzi. Nah, kalau ini Ijong yang benar ya. Kita lihat dulu apa kabar Jonathan Fritzi berikut ini. Jonathan Fritzi Simanjuntak atau yang lebih disapa Ijong adalah aktor sinetron Indonesia kelahiran Pematang Siantar 13 April 1982. Mengawali karir di dunia akting saat membintangi sinetron Dewi Fortuna pada tahun 2000, aktor keturunan Batak ini pun telah membintangi lebih dari 20 judul sinetron. Di tahun 2009, Ijong mulai membintangi film layar lebar antara lain Pocong Setan Jompo dan Penjaga Gunung Bromo di tahun 2010. Pada tahun 2006, Ijong sempat digambarkan sebagai anak durhaka. Kabar tersebut terlontar dari keterangan Maria, ibunda Ijong kepada wartawan, lantaran Ijong tak pernah membalas SMS Maria. Menurut Benny Simanjuntak, paman Ijong, sejak usia 2 tahun Ijong diasuh oleh neneknya karena orang tuanya bercerai, namun hubungan dengan ibundanya baik-baik saja. Bicara soal asmara, pada tahun 2002 hubungan cinta lokasi Ijong dan Masayu Anastasia banyak dielulukan fans, namun hubungan itu kandas di tahun 2005. Kisah cinta Ijong pun pernah bersemi pada model keturunan Tionghoa Jepang bernama Dominic Dionse. Putusnya hubungan asmara pasangan ini memang mengejutkan karena dua sejoli ini sempat diberitakan akan melangsungkan pernikahan. Setelah 5 tahun berlalu, Ijong pun menikahi gadis bernama Dena Aldelia pada 14 Desember 2012. 11 Agustus 2014, Dena melahirkan anak kembarnya yang diberi nama Zak Jeden Fritzi Simanjuntak dan Zo Joanna Fritzi Simanjuntak.
Bagaimanakah kabar Ijong kini? Benarkah ia merambah bisnis pakaian anak-anak? Dan apakah di tahun 2016 ini Ijong lebih memilih berbisnis daripada syuting? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi News. Ijong, benar kamu sekarang lagi pebisnis juga? Bisnis baju anak-anak? Iya lagi mau. Oh lagi mau. Bisnis anak beneran kan, bukan anak-anak alay. Anak alay.